Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, catatkan jamaah ini jamaah yang Engkau berkahi, jamaah yang Engkau hadirkan, di hatinya selalu ada Engkau. Jamaah ahlul yakin padamu ya. Jangan cabut nikmat iman ini ya Arhamar Rahim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah yang Maha menyaksikan menerima semua amal-amal kita. Karena yang paling penting bukan hanya bisa beramal, tapi yang penting adalah diterima amal kita. Kalau kita mati nanti tidak ada yang dibawa selain amal. Makanya fokus dalam hidup ini adalah fokus agar semua kegiatan kita jadi amal yang diterima oleh Allah. Sudah itu saja. Mau capek puntang panting pentong kalau nggak jadi amal buat apa? Karena tujuan penting dari amal adalah di akhirat selamat. Mau apa di dunia dipuji, di akhirat direbus. Mau apa di akhirat, di dunia dikagumi orang, di akhirat disiksa. Mau apa gelar panjang di dunia, di akhirat siksanya yang panjang. Nauzubillah. Selalu pikir itu siang malam. Di akhirat selamat enggak ya? Ibu bapak saya di akhirat selamat enggak ya? Istri, anak-anak selamat enggak ya? Terus kalau lihat anak, ini anak saya di akhirat gimana? Dia bakal senyum di sorga atau merintih di jahanam? Pas sengaja juga, hai kamu selamat enggak? Karena yang paling penting dalam hidup mah adalah di akhirat selamat. Setuju? Ya Allah hadirin. Setujukah? Alhamdulillah. Demikianlah hadirin sekalian. Kita akhiri saja perjumpaan ini karena semua sudah setuju. Apa kabar Bu, Pak? Alhamdulillah. Maaf suara saya agak parau. Tunggu dulu yang bulan lalu apa? 84, 85 dulu. Coba dibacakan, diulangi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam pasal ke-84 halaman 76. Mata razaqaka ta'ata wal ghina bih. Anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Apabila Allah telah memberi rizki kepadamu berupa perasaan puas, lakukan taat ibadah pada lahirmu dan merasa cukup kaya dengan Allah dalam hatimu, sehingga benar-benar tidak ada sandaran bagimu kecuali Allah, maka ketahuilah bahwa Allah telah melimpahkan kepadamu nikmat lahir batin. Ya, kita sering minta doa dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah
Banyaknya orang memikirkan di dunia hasanah itu punya rumah, punya pekerjaan bagus, punya gelar, punya jabatan. Di dunia hasanah itu adalah kalau kita diberikan nikmatnya taat kepada Allah, lahiriah, dan hati kita lepas dari berharap dari selain Allah, itu bahagia. Sepanjang masih kuat berharap kepada selain Allah, tak ada bahagia. Makin ingin dipuji, diterima kasihi, dihargai, dibalas budi, dicintai oleh makhluk, makin capek hidup ini. Jadi kalau ingin tahu rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang saling tidak berharap, kecuali hanya berharap dari Allah. Kalau ibu masih pengen dipuji suami, pengen dihargai suami, pengen dicintai suami, asa rada kurang bahagia bu. Beneran. Halo? Ibu pengen dicintai suami enggak? Ya normal. Syaratnya harus punya suami dulu ya. Sebutkan ke saya gimana caranya bu supaya suami cinta ke ibu. Oh kan diam. Kata saya juga ibu-ibu mah suka nggak jelas ya nggak. Engkau pengen tapi bingung. Mau saya kasih tahu rumusnya bu. Hanya Allah yang ngebulak balik hati suami. Diakalin susah. Ibu dandan stakar kebek nggak ngepek bu, beneran nggak ngepek. Asli, betul pak? Mau masak dengan segala adonan nggak ngepek. Nggak masa hati dibulak balik oleh baju, hati dibulak balik oleh makanan. Enggak, hati itu dibulak balik oleh Allah. Jadi kalau suami ingin cinta ke ibu, syaratnya adalah ibu dicintai Allah, beres. Terserah Allah mau menghargai atau enggak, itu perkara kecil. Tapi kalau ibu dicintai Allah, ibu dijamin bahagia, beneran. Siti Asia, suaminya itu Fir'aun, akhlaknya buruk. Tapi Siti Asia tidak berkurang kemuliaan, karena memang Allah cinta. Makanya udahlah, punya istri, punya suami itu jangan lebay ya. Saya juga punya kan 2 ya. Enggak, saya mah enggak bangga enggak itu, karena itu garis hidup yang harus saya jalani. Yang saya takutkan adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Saya takut diri saya masuk neraka dan keluarga saya masuk neraka. Itu aja yang siang malam dipikirkan. Bagaimana caranya supaya diri selamat, keluarga selamat. Nggak usah banyak gaya dengan dunia. Gaya-gaya juga di akhirat direbus mau apa ya. Ini pengobat hati bagi yang kurang gaya di dunia. Kan makanya saya di dunia enggak gaya, tapi di akhirat juga belum tentu selamat pak. Nah dengar cerita ini, yang habis nikah marah-marah istrinya sama suami. Kamu ngebohong. Tahu kamu miskin gini, saya nggak mau nikah sama kamu. Saya nggak pernah bohong. Dari dulu kan saya udah ngomong, aku ini tidak punya apa-apa selain dirimu. Tapi kan kamu jawabnya, oh so sweet, gitu hadirin. Nggak nyambung hadirin sekalian. Makanya jangan berharap. Suami juga nggak usah berharap dikagumi istri, anak, dicintai, nggak usah, lakukan aja. Jadi suami yang Allah sukai udah cukup. Tidak akan selamanya istri menghargai suaminya, nggak apa-apa, nggak bahaya. Anak-anak juga tidak akan selamanya patuh, nggak bahaya. Yang bahaya tuh kita tidak disukai Allah. Kalau Allah mau, tinggal dibulak-balik aja hati istri, hati anak-anak. Mudah, sangat mudah. Ngebulak-balik alam semesta aja gampang. Apalah artinya ngebulak-balik hati. Benar. Sayangnya kita terlalu banyak strategi untuk supaya istri suka, suami suka, anak suka. Lempeng-lempeng aja. Asal Allah suka udah cukup. Dengarnya enak nggak hadirin? Dengarnya enak nggak? Kebenaran tuh enak. Kebenaran itu enak. Dengarnya aja enak.
apalagi lihat yang mengamalkannya. Kalau kita lihat orang ikhlas, kita enak Pak. Apalagi kalau kita bisa ikhlas, paling enak. Nah itulah, kalau orang sudah diberikan nikmat lahiriah patuh dan hati nggak berharap dari makhluk, itu udah luar biasa. Masuk ke materi baru yuk. 85 ya. Pasal ke-85. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik yang harus engkau minta dari Allah ialah apa-apa yang Allah menyuruhmu. Gini, Allah tuh udah tahu keperluan kita. Kalau kita disuruh doa, bukan untuk ngasih tahu Allah. Benar? Halo? Jangan sok soleh, saya kan udah minta tuh, makanya Allah nurut sama saya. Oh. Kita disuruh doa bukan untuk memberitahu Allah. Karena sebagian besar karunia itu Allah berikan tanpa kita minta. Kita tidak minta nafas, tidak minta kedip, ya. Tidak minta jantung, coba. Ya Allah, tolong supaya jantung saya kecepatannya 70/110, jangan kelebihan. Ini rambut saya tolong ya Allah ditumbuhkan dengan kecepatan sekian milimeter. Jangan kecepatan, nanti nggak enak, boros, cukur. Dan kelenturannya sekian, warna, berhenti daerah sini ya Allah. Jangan rambutan ya. Oh, kapan hidupnya kita? Tolong kedip mata saya ya Allah, kecepatannya jangan terlalu sering nih, nggak enak saya tuh. Jangan terlalu lambat ya Allah, ditabrakan. Air ludah ya Allah jangan kebanyakan, kan nggak enak kan. Semuanya beres tanpa kita minta, benar? Jadi kalau disuruh doa itu sebetulnya adalah karena ibadah doa itu. Allah nyuruh doa, kita doa. Dan yang paling penting dari doa adalah menemukan posisi yang pas, yaitu kita hamba Allah Tuhan kita. Itu yang terpenting dari doa. Makanya afdhalud doa, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita nggak ada apa-apanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa yang sangat mustajab ya. Tiada ilah selain engkau, subhanaka, maha suci engkau. Apapun yang engkau lakukan pasti benar, pasti baik, pasti tepat, pasti sempurna. Inni kuntu minaz zalimin. Saya ya Allah manusia yang zalim. Itu yang pas. Kita manusia zalim, Allah maha baik. Bayangin Nabi Yunus, 3 kegelapan, gelapnya malam, dikecemplungkan masuk ke dalam gelapnya laut, dimakan ikan, gelapnya perut ikan. Enggak ada tuh seudon sedikit pun Nabi Yunus ke Allah. Subhanak, maha suci engkau. Bayangkan, udah segitu pahitnya, gelap malam, dikecemplungin ke laut, dimakan ikan, maha suci engkau. Tidak ada yang salah dari perbuatanmu, tidak ada yang jelek, tidak ada yang kurang, tidak ada yang buruk, semuanya bagus padahal dimakan ikan. Ini kuntu minaz zalimin, saya ya Allah yang zalim. Hasilnya gimana? Lolos. Nah, kalaupun kita mau minta, atau mintanya jangan minta yang ngatur Allah ya. Ya Allah, tolong saya pengen nikah bulan depan. Ya. Awal bulan supaya yang datang yang amplopnya gede-gede. Ya belum tahu amplop gede itu kan nggak penting, yang penting isinya ya. Saya ingin yang itu ya Allah. Oh, ngatur sok tahu ya. Itu suami orang ya. Anak saya harus masuk ke ITB, ya Allah tolong jurusan kedokteran. Nggak ada dia gitu, pasti nggak dikabulkan. Doa apa yang Allah sukai, benar? Allah paling maha dalam hidup ini apa? Allah ridho. Allahumma inni as'aluka ridhoka.
Allah menyuruh kita balik ke surga, wal jannah, minta surga, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, supaya enggak masuk neraka. Jadi minta yang Allah suruh, minta yang Allah sukai, pasti bagus. Mintanya aja jadi amal, pas diberi juga itu pasti yang terbaik. Benar? Mana yang penting coba? Sehat atau sakit? Oh, bingung. Nyebut sehat takut salah. Nyebut sakit nggak pengen. Kita berusaha sehat bisa, ini minta sehat. Tetapi kalau diberikan sakit bukan berarti tidak dikabulkan sehatnya. Karena boleh jadi sakit lahirlah yang membuat hati kita sehat. Benar? Berapa banyak orang yang dalam sakit itu jadi lebih dekat ke Allah dibanding sehat. Bagus yang mana? Punya hutang atau lunas hutang? Tenang Bu, nadanya diatur ya supaya punya hutang tuh berat. Tapi ada kalanya oleh Allah tuh nggak dibayarin utang kita. Kenapa? Padahal kan utangnya cuma 15 juta. Kok Allah pelit-pelit amat? Nggak boleh gitu. Karena Allah suka lihat dia tahajudnya, memelasnya, menghibahnya. Ya Allah. Dan itu nggak keluar doa kayak gitu kecuali lagi hutang. Gampang bagi Allah. Kenapa ya Allah nggak ngebayarin? Lihat, Allah ngebayarnya dengan hati yang tenang, nggak nyelak. Kan yang membuat tertekan itu sebetulnya bukan utangnya, nyelaknya di sini, ya kan? Yang ngasih hutangnya juga nggak kejam-kejam amat itu. Ada ngirim debt collector yang kurus-kurus gitu ya, yang kitanya nggak begitu tegang. Bukan nggak dibayarin, tapi Allah ingin kita benar-benar nanti tuh tahajud tuh bukan pengen lunas utang. Tahajud tuh jadi pengen ngabdi ke Allah. Lunas utang bagian dari doa. Jelas nggak nih hadirin? Karena ada yang tahajud demi hutang, demi lunas hutang. Allah nggak begitu suka. Ini dia mah kalau mental lagi pengen lunas aja. Nanti oleh Allah nggak dibayarin, tapi tahajudnya lama-lama dia. Kenapa sih saya tahajud tuh hanya hutang, jodoh. Kan yang paling penting tahajud ini saya bisa mesra-mesraan dengan Allah. Oh, udah beda tuh makomnya, tahajudnya sama, tapi goalnya beda. Udah minta utang ada lunas ya, tapi udah bukan itu yang utama. Yang utama pengen disayang Allah, nanti dilunasin. Gitu. Kan kalau dilunasin teh nanti kitanya nggak sombong tuhnya Allah mah saya diminta karek mayar, aduh nggak sopan sekali, masa Allah tuh diminta baru bayar. Itulah ya Bu, kalau minta suami soleh dan belum soleh teh ya Allah mah kelewat jika suami saya teh, kenapa jadi tetangga saya yang soleh ya, dosa nggak ada yang meleset ya. Ayo Allah senang kita ahli takwa, minta ahli takwa. Allah suka kita jadi ahli tawakal, innallaha yuhibbul mutawakkilin, minta. Dan yang paling top, yang 5 kali Allah sebut dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul muhsinin. Itu yang paling banyak, nggak ada tandingannya. Mintalah jadi orang yang ihsan. Apa itu orang ihsan? Orang ihsan tuh ya, kalau dia sudah masuk makom ihsan, ini yang paling tinggi nih ya. Nah lagi begini, duduk begini, dia tuh lahiriah dengan makhluk, tapi hati ini Allah lagi ngeliatin saya. Allah lagi memperhatikan, Allah tahu pikiran, Allah tahu lirikan mata, Allah tahu isi hati. Jadi di mana dia berada, dia tuh sibuk aja dalam keramaian, dia sibuk dengan Allah karena Allah yang melihat. Dalam sepi juga dia sibuk dengan Allah. Bahkan di kamar berdua dengan suami, berdua dengan istri, tetap sibuk mah.
lihat misalkan pernah, ya Allah ini teh istri teh ciptaan engkau yang bikin hidungnya gitu. Naon Pak ningali wae enggak mah. Orang lagi wirid ya. Oh iya, ini yang namanya asik begitu Bu. Lihat anak, ya Allah, lihat rambutnya. Sambil ngebelai anak tuh, bukan ke anak semuanya, ke Allah. Ya Allah, Engkau tumbuhkan rambut, benih mulus, lihat apa Pak? Enggak nak, tuh lihat alisnya masuk si Engkau. Lihat anak teh meluk. Ya Allah, ini anak udah tahu meluk. Ya Allah, hati saya senang. Oh begini kasih sayang. Lalu anak tiba-tiba mijit kepala kita. Ya Allah, Engkau yang menggerakkan anak ini memijit kepala. Ya Rob, anak ini milikmu, ciptaanmu, dalam genggamanmu. Ampun ya Allah, saya belum jadi bapak yang baik. Belum jadi contoh yang benar. Belum bisa tulus ngedidik anak. Ampun ya Allah. Sambil dipijit anak. Titip ya Allah, saya belum tentu lama bersama anak ini. Kapanpun kami berpisah, kumpulkan di surga ya Allah. Itu badan dengan anak, hati dengan pemilik anak. Siapa? Allah. Indah. Kalau lepas dari Allah, pasti hati kita nggak enak. Karena prinsip gelisah itu kan sederhana. Prinsip gelisah itu kita tidak melihat dalam tanda kutip ya. Tidak melihat Allah dalam kejadian di makhluk. Gak ada Allah, jadi itu gelisah. Tapi kalau kita menemukan Allah dalam kejadian, dalam makhluk, di makhluk maksudnya. Maaf, menemukan tuh ketersambungan hati ke Allah maksudnya ya. Beda. Enak dekat dengan Allah. Bagaimana tahu dekat dengan Allah? Orang yang dekat dengan Allah itu alat ukurnya adalah dia selalu merasa ditatap Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi kalau ada tukang sate sambil dagang sate, ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan setiap kipasan ini menggugurkan dosa. Mudah-mudahan ya Rob yang makan sate ini sing saroleh. Waduh, itu beda makomnya, ya enggak? Pasti ngomongnya sedikit, tapi zikirnya yang banyak. Halo? Jelas tidak ini teh? Atau saya ngomong sendiri? Ini beneran hadirin. Itu orang yang bahagia teh yang begitu. Oh, puji, caci, itu mah gak ada apa-apanya ya. Orang yang bahagia dipuji, sakit hati dicaci, pasti Tuhannya tuh penilaian orang. Di sininya tuh lebih sibuk dengan penilaian makhluk. Kalau hatinya sudah sibuk dengan penilaian Allah, mana bangga dipuji ya? Pujian orang tuh karena nggak ngerti apa-apa aja yang mujinya, benar tidak? Mana luka dicaci, cacian orang tuh nggak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang Allah tahu. Benarkah hadirin? Apa yang membuat kita sakit hati? Sakit hati itu karena kita nggak jujur dengan diri kita sendiri. Kalau kita udah tahu bahwa dalam pandangan Allah jelek kita ini sholat nggak pernah khusyuk, cicilan jarang dibayar, pikiran ngaco, ya nggak, tas juga pinjem, cincin pinjem, akik pinjem, tapi dipamer-pamer, ya nggak, punten ya. Dan Allah tahu modal kita apa. Masya Allah. Saya jadi tertekan sendiri nih ngomong ini hadir. Saya tahu Allah modal saya, aduh, angus ya. Tapi ya nggak usah juga tawadu acting. Ada saya yang banyak dosa. Saya emang gak ada. Orang fakir, lebay. Ya nggak usah gitu-gitu. Jangan merendah untuk meninggikan diri, ya. Karena ada yang pura-pura rendah hati, padahal pengen dianggap rendah hati. Nggak perlu lempeng-lempeng lah. Gimana dong kalau kita dibeberkan aib kita oleh Allah? Dengar ya, Allah udah tahu kita bakal malu, tapi udah dibeberkannya juga paling dikit. Ya Allah juga ngejaga kita, ya kan? Kenapa dong Allah ngebukain ya? Supaya kita harusnya lebih takut
gak diampuni bukan takut kebuka aib. Mana yang bahaya? Kebuka aib tidak diampuni oleh Allah. Menjawab itu amal soleh hadirin ya. Ini baru selesai Ramadan, jangan bikin emosi ya. Mana yang bahaya bagi kita? Aib kebuka atau tidak diampuni Allah? Ibu, saya tahu ibu menjawab dua-duanya. Makanya mana yang lebih penting bagi kita? Kadang-kadang Allah ngebuka dikit aib kita, dikit ya. Itu tuh supaya kita evaluasi. Oh, untung yang Allah buka cuman dikit, tobat sisanya. Kita dihina lah beberapa orang, tapi dah yang menghinanya juga capek lama-lama menghina kita ya. Saya aja dulu dihina di TV, bosen TV-nya juga ngehina saya. Yang nonton bosen, yang nayangin bosen, betul tidak? Halo? Allah tahu kita bakal malu kalau dibuka, makanya dibukanya dikit. Di akhirat juga saya dengar yang ahli tobat itu pada waktu dihisab itu ya, kalau dia suka nutupin aib orang dan banyak tobat, itu memang dibuka, tapi pakai cover, pakai penghalang, sehingga orang-orang yang dihisab nggak tahu dosa kita. Tutupin oleh Allah, sampai kita ngaku, ya itu dosa saya. Oh, Allah tuh maha baik. Kalau enggak mah kita dikucilkan. Masih ingat pertanyaan yang lalu? Bapak punya dosa enggak? Selamat gini jawabnya. Bapak punya dosa atau tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau sangat banyak? Sangat banyak atau luar biasa banyaknya? Segitu luar biasa banyak gaya ya, aneh. Harusnya kan nyungsep kemana-mana tuh kita tuh pakai cadar gitu. Pak, kalau tiap dosa Bapak ditakdirkan oleh Allah, satu dosa ngeluarin bau. Bau apa Bapak-Bapak? Oh, istri mau jadi istri Bapak? Enggak. Kantor mau nerima Bapak sebagai karyawan? Enggak. Ada yang mau duduk sebelahan? Nah, aslinya mah kita tuh Pak, kalau dibalas oleh Allah tuh dikucilkan Pak. Benar? Mau pakai dasi yang paling mahal juga, bau ya Pak. Benar Pak? Kenapa jadi pada stres begini? Ada ibu banyak dosa enggak Bu? Banyak atau luar biasa banyaknya? Bagaimana kalau tiap dosa ibu per dosa ngeluarin belatung? Hah? Langsung lemas lutut ya? Iya, kalau oleh Allah dibalaslah satu dosa ngeluarin satu belatung. Mulut saya pasti banyak belatungnya. Mata saya banyak belatung. Telinga saya juga banyak belatung. Maha suci Allah yang maha baik ya. Harusnya kita banyak mikir kayak gitu aja. Kalau lagi bercermin gitu. Kalau ada sering nangis, malam-malam. Ya Allah. Segini kotornya, orang lain yang gak baik. Orang lain masih menyapa, anak masih menyalami. Allah tahu nggak orang yang jujur kepada dirinya sendiri? Allah tahu orang yang menangis minta ampunannya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang mengakui dosanya,
yang perih menyesali dan memohon ampunan, dan orang yang berjuang membersihkan diri. Harusnya itu kesibukan kita, bukan mikirin dosa orang lain, ya. Dosa orang lain tidak bahaya bagi kita, dosa kita sangat bahaya. Makanya kalau mau minta, kau bisa tobat. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Kenapa? Dalilnya yang tadi, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Makanya kita minta, Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikan saya orang yang bertobat, waj'alni minal mutatahhirin. Itu hadirin. Jangan keseringan minta uang, ya. Kurang wibawa. Padahal di dompetnya juga banyak uang. Boleh minta, tapi minta yang Allah sukai lebih baik. Makasih, cukup segitu. Ada pertanyaan, silakan. Selamat datang bagi yang baru datang. Ada pertanyaan? Tidak ada? Boleh saya kasih tambahan? Ibu-ibu begini, lelaki mah jempeng sama ibu. Tapi kan kita udah sepakat, nggak boleh jengkel sama kaum wanita, ya. Setuju? Setuju, Bu? Ibu tahu kenapa lelaki jangan jengkel kepada kaum wanita? Karena lelaki dilahirkan dari wanita. Benar itu. Maksud saya bukan itu. Maksud saya wanita itu dibuat dari tulang bengkok, tulang rusuk lelaki loh, Bu. Emang kami keluar dari wanita, tapi wanita dari tulang rusuk kami. Jadi mana dulu yang bikin, nggak tahu lah, terserah Allah, ya. Karena wanita dibuat dari tulang rusuk yang bengkok, kalau dikerasin dia patah, dibiarin tetap bengkok. Jadinya digimanain? Dizikirin, Pak. Dibijakin, dizikirin. Ya, wanita mah memang begitu. Maaf ya, Bu, ya. Suka nggak jelas gitu, kadang-kadang nggak jelas, ya. Ini pertanyaan klasik. Ibu kalau dikejar anjing, ibu mau gimana? Kalau ibu dengan anjing lari cepetan mana? Tuh kan gitu, Pak, ya. Udah jelas anjing lebih cepat lari lagi enggak? Ibu atau lain kalimat dipikir dulu, ya. Kan hanya telat setengah menit, Pak, ya. Harusnya ibu kalau dikejar anjing bagaimana? Saya berlindung ke Allah yang menciptakan anjing. Tuh kan soleha gitu, ibu itu yang lari. Anjing dengan ibu cepatan mana? Anjing. Jangan suka ngetawain ibu-ibu. Maaf ya, Bu, ya. Ibu mau punya suami jujur? Ibu siap suaminya jujur? Kagok ngomong katanya. Nah, makin yakin ke Allah, makin gak takut ke makhluk, ya kan? Kenapa ibu takut sekali suami titik-titik? Karena ibu lebih berharap dari suami daripada berharap dari Allah. Jadi yang jadi Tuhannya itu suami. Suamiku, engkau segalanya bagiku. Tanpa dirimu hidupku hampa. Engkaulah cahaya. Tanpa dirimu aku dalam kegelapan. Oh, Allah dengar setiap omongan ini.
Allah tahu setiap WhatsApp dan BBM lebay kayak gini. Duhai suamiku, engkau adalah detak jantungku. Oh, hidupku hanya untukmu. Oh, Allah baca itu. Dimatiin nanti. Jangan ya. Kalau mau puisi-puisian jangan sampai puisi musyrik ya. Jangan sampai, karena walaupun kita main-main Allah baca. Setiap tulisan status itu juga itu. Love forever. Pakai insya Allah. Suamiku, insya Allah aku mencintaimu selama Allah ngasih cinta ini ya. Gitu. Gimana kalau nggak dikasih cinta ya berarti udahan cintanya. Ya Allah yang ngebulak balik hati. Jangan lebay. Juga pada waktu nyanyi Padamu Negeri jangan pakai hati ya. Bagimu negeri jiwa raga kami. Janganlah buat Allah jiwa raga ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau udah paham tauhid, gak boleh lagu itu pakai nangis, pakai nyium bendera. Enggak usah gitu. Ya kalau sudah tahu hidup ini milik Allah, untuk Allah, bersandar ke Allah, gak perlu hati ini all out untuk selain Allah, benar? Tapi kalau ada yang nyerbu bangsa ini, saya mau perang sampai mati ya. Bukan mau ngebela bangsa, tapi kebenaran harus ditegakkan. Berani gitu perang sampai mati, nggak perang juga pada mati ya. Mati mah bukan karena perang, mati itu karena sudah waktunya. Hanya kalau syariatnya sedang berjuang, ada peluang jadi syuhada. Ya pertanyaan silakan. Oh saya mau menambahkan 7 zikir yang boleh dizikirkan supaya tenang ya. Ini zikirnya sudah sering kita bahas. Jadi yang maksud zikir di sini bukan hanya di lisan tapi di yakin. Satu, Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Jadi kalau ada apa-apa teh hati yakin semua adalah ciptaan. Jawab, semua ciptaan Allah. Terus semua ciptaan Allah. Berhembus angin malam, Allah metiis. Ingat beruri ciptaan Allah ya. Ingat suara merdu ciptaan Allah. Angin berhembus ciptaan Allah. Lihat cahaya ciptaan Allah. Melihat saya si Agim ciptaan Allah gitu. Gak boleh ngomong yang gak enak ya. Ini ciptaan Allah. Kemarin di Amerika ada tuh Pak, lagi ceramah di salah satu tempat orang Indonesia nih. Di depan duduknya tuh ibu-ibu, kalah selfie aja terus yang motret diri sendiri bukan motret saya. Orang lain mau motretin saya, ini sih. Selesai gitu tuh giliran siapa yang mau bertanya ngacung. Boleh saya nanya Ustadz? Boleh. Ustadz, saya lihat Agim tuh di TV tuh besar, putih, hitam pelek. Oh, itu Pak, sakitnya sampai ke sini. Alhamdulillah, kalau nggak ingat ini episode diatur Allah ya. Kan pilihannya 2, dibina atau dibinasakan, nggak boleh. Pasti ini. Gak tiap hari ada yang nanya kayak gini ke saya ya kan. Alhamdulillah. Kalau nggak ingat ini takdir Allah, pertanyaan ini sakit hati tuh. Tapi ini ujian kesabaran dikit ya. Ciptaan Allah. Tidak ada yang bagus kecuali ciptaan Allah dan tidak ada yang gagal. Tidak ada yang cacat. Apakah mungkin Allah menciptakan sesuatu yang jelek? Enggak, jelek itu versi kita Pak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Adakah ciptaan Allah yang cacat? Jawab.
Itu yang nggak ada kaki gimana? Itu kesempurnaan rencana Allah. Makanya lihat apa-apa tuh mata keciptaan, hati ke pencipta. Berjalan, ada preman, badannya ditato, oh, ini ada ciptaan Allah. Dia tuh ingin bahagia, makanya ditato juga. Tapi belum tahu jalan kebahagiaan. Disangkanya ditato itulah yang membuat dia dihormat. Ya lihat, ini ciptaan Allah. Gak ibu bapaknya mah gak merencanakan anaknya kayak gitu. Ada kakek-kakek itu yang ditanya oleh cucunya, kakek, kenapa kakek tatonya tato cacing? Diam kamu, ini dulu naga. Nah, jadi waktu ditatonya badannya lagi gede, tapi kan tua, kurus. Jangan ngetawain cacing. Sama tua muda ompong utuh ciptaan Allah. Semuanya ciptaan Allah. Kuda, cacing, nyamuk, semuanya. Tadi sebelum kesini berkuda dulu ya. Aduh, saya lihat rambut kuda tuh bagus, bersih, dibelai gini, bulu-bulunya halus, matanya bening. Kita pegang dia juga nyender. Aduh, ya Allah, ya Allah. Rugi berkuda nggak nambah ingat ke Allah, benar? Rugi berkuda nggak jadi amal soleh, ini amal sunnah. Sambil ngebelai gitu ya. Kan kuda niru kita, kalau kita tasbih dia tasbih, kita takbir dia takbir. Salah satu hadis yang saya baca begitu. Masya Allah. Jadi kalau nanti lihat suami, lihat istri, lihat anak, lihat kakek, itu ciptaan Allah. Tiba-tiba jalan sepuh di depan kita, udah sepuh gitu ya, bongkok, pegang tongkat. Ya Allah, ini ciptaanmu. Kalau saya ada umur nanti mungkin begini. Masya Allah. 2. Kira-kira bakal lupa ke Allah enggak kalau kita tahu semua ciptaan Allah? Enggak bisa. Coba aja, ingin ingat buatan Jepang, pasti Jepang terus. Buka jamnya, Seiko. Kamu tadi kesini naik motor apa? Honda. Oh, yang keberempet Kawasaki ya? Enggak, serempet Yamaha. Itu Jepang semua. Cik setel AC-nya apa? AC Nippon Denso. Setel TV-nya Sarep, ya enggak? Setel itu sanyonya Jepang. Hanya dengan niat buatan Jepang. Sekarang niat bikinan Allah. Pasti nggak bisa lupa ke Allah. Benar? Karena semuanya ciptaan Allah. Adakah yang bukan ciptaan Allah? Nggak ada. 2. Semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi zikir yang kedua itu semua milik Allah. Milik Allah. Makhluk nggak punya apa-apa, hanya dititipi. Semua milik Allah. Milik Allah. Lihat mobil bagus, itu milik Allah, dititipkan ke si bapak ini. Lihat rumah besar, ini milik Allah, sedang dititipkan ke keluarga ini. Semuanya, termasuk tubuh ini milik Allah. Ini bukan milik kita nih. Gak bisa. Kita mau nahan, saya emang gak mau tua. Gak bisa, tua mah tua we. Kita harus nikmati jadi tua. Ya, ibu-ibu, jangan takut jadi tua, kan udah, ya. Gak apa-apa, keriput, ayo keriput. Beruban, ayo beruban. Walaupun makan sari areng tiap hari, tetap keluar uban. Gak apa-apa, jangan dicabutin. Nanti kenapa jadi gundul? Ya karena tiap uban dicabut ya habis atau hadirin gundul. Tenang aja, gak apa-apa. Jadi tua itu sesuka yang punya diri kita, benar? Nikmati, sehat boleh, minum ramuan, jamu sari petir boleh, tapi nggak usah takut. Masih ingat yang ceritakan yang anak kelindas tangannya itu?
Kan tangannya kelindes segini jatuh dari motor ke truk tronton. Pas ke sekolah udah sembuh tuh. Wah, kamu kasihan tangan kanannya nggak ada. Lihat apa yang disisain oleh Allah. Ini tinggi sih hadirin, jadi kayaknya kurang begitu dipahami ya. Ngerti nggak hadirin? Orang lebih sibuk dengan yang nggak ada, tapi dia sibuk dengan yang Allah sisakan. Kan yang gawat itu semuanya diambil kecuali tangan. Gimana mau ke sekolah hadirin? Kamu tangannya buntung ya, suka-suka yang nitipin. Semuanya ada waktunya. Kalau udah waktunya pisah dari tubuh ini pasti dipisahin. Anak titipan Allah, suami titipan Allah, istri titipan Allah, milik Allah. Makanya makin kuat merasa memiliki, makin gampang luka di hati. Ke uang, ke tas, semua biasa weh, jangan ya, karena ada waktunya diambil. Ini kacamata. Kalau udah waktunya ada rezeki tukang kacamata di saya gitu, tinggalan lah, kedudukin lah, apa aja. Ya udah nggak apa-apa. Waktunya bayar. Jangan suka berat ya Bu ya, kalau waktunya bayar ya. Halo? Misalkan ini bakso udah dimakan, giliran mau bayar, aduh berat, nggak boleh ya. Listrik berat, beli bensin berat. Kalau beli bensin mahal, ya nggak usah pakai bensin, pakai air kelapa aja, kan masih ingat? Masih ingat nggak? Sekarang kan mahal bensin, kata ini gurau. Kalau mau irit bensin pakai air kelapa muda Pak, dimasukin ke botol, simpan di tas. Nah giliran sampai di pom bensin habis ya buka tuh botolnya, belekek, minum terus dorong ya awet. Oh ini serius bisa. Ada yang mau dibacakan lagi? 3 tuh ya. 1, semua ciptaan Allah. Yang kedua, semua milik Allah. Yang ketiga, nah segalanya ada dalam kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Enggak ada satupun yang keluar dari genggaman Allah. Ini saya sepenuhnya dikuasai Allah. Semua musuh dikuasai Allah. Orang-orang Yahudi itu ciptaan Allah. Orang-orang Yahudi itu milik Allah. Orang-orang Yahudi itu dalam kekuasaan Allah. Lah siapa yang hidupin mereka selain Allah? Benar? Benar? Makanya kita enggak boleh merasa berkuasa selain Allah yang menguasai. Orang naik pangkat itu kan dengan izin Allah, enggak ada yang naik tanpa izin Allah. Orang mau berbuat jahat ke kita, Allah enggak izinin, kejadian enggak? Enggak. Semuanya dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Enggak bisa lari. Mau lari kemana? Kalau Allah mau bikin kita sakit. Kalau Allah mau bikin kita sedih, ada jalannya buat sedih. Kalau mau dibikin gembira, bikin tenang, ada. Gimana Allah bikin tenang? Bu, kita pengajian ke Alatif yuk. Lumayan lah. Sudah saya ke sana, asalnya saya kan buat tenang, minum obat penenang. Sekarang saya ngaji pengajian itu lumayan lah. Agim tuh sejenis obat penenang. Oh itu ada. Tenang lah. Benar gitu, begitu? Ya, alhamdulillah, sedekah. Sebetulnya bukan saya yang bikin tenang, Bu. Karena kita membahas ilmu tentang Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Itu yang bikin tenang. Karena tenang itu hanya kalau kita ingat Allah. Nah, ceramah ini mengingatkan kepada Allah. Udah pasti bikin kalau benar jadi tenang. Ya. Terus jadi suami ibu bisa lepas nggak dari genggaman Allah? Kalau boleh dicerna dulu ya.
Nggak boleh saya ngomong gitu. Maaf ya Bu ya, sesuka ibu aja ya. Suami bisa lepas nggak dari kekuasaan Allah? Tidak. Bisa lari nggak? Suami ngebohong ke istri, Allah bisa dibohongi nggak? Suami ngomong lagi rapat, Allah tahu nggak sebetulnya dia lagi apa? Lagi apa coba? Lagi rapat ya. Mau pergi kemana aja, nggak ada tempat tersembunyi bagi Allah. Makanya orang-orang yang cemburu tuh pasti kebanyakan mikir daripada zikir. Ya kan? Harusnya pas mikir jadi zikir. Ya Allah, saya tidak tahu suami saya lagi di mana, ngomongnya begini. Udah ambil wudhu, baik sangka aja. Saya percaya ya Allah kepada omongan suami. Engkau yang maha tahu. Kalau memang dia ngomong kayak gitu, dibohongin. Itu aja, oh, nggak usah kayak gitu. Kalau mau baik mah baik weh. Jangan pakai ya tapi sampai saya ngaco udahlah. Ganti aja lah ya. Akhlaknya gitu. Jangan ganti orangnya. 4. Yang keempat, mudah enggak Allah ngebulak-balik hati? Gini, ibu udah ngomong baik-baik, suami enggak atau enggak percaya. Enggak percaya. Enggak usah marah. Enggak percaya sekarang, belum tentu nanti malam masih enggak percaya. Karena Allah gampang ngebulak-balik hati. Bapak udah jujur, istri tetap nggak percaya, saya gak akan percaya lagi seumur hidup saya. Tenang lah Pak, karena Bapak kan belum tentu panjang umur ya. Saya gak akan percaya lagi sama kamu Pak, sudah terlalu banyak hati ini tercabik-cabik. Ya tenang, sekarang ngomong gini, besok belum tentu omongannya sama. Kalau Allah balikin hatinya, bisa robah tuh. Makanya jangan suka kekunci ya oleh omongan seakan-akan kalau udah sumut, belum tentu. Kalau Allah robah, sebel jadi seneng gimana coba? Pernah ada kejadian Pak, santri nih Pak, kamu mau nggak nikah? Sekarang 3 anaknya dari dia Pak. Asli ini Pak. Amit punya suami gini, gitu Pak. Karena pehnya 3 kali, 3 anak. Allah yang menggenggam segalanya, benar? Allah yang menggenggam segalanya. Atasan, termasuk penjahat juga Allah yang menggenggam. Kalau kita takut oleh seseorang mau zalim ke kita, minta berlindung ke Allah. Termasuk setan itu dalam genggaman Allah. Kita mah nggak usah terlalu sibuk sama setan. Pertama kita nggak lihat tadi ya. Yang kedua emang itu kerjaan dia bagian nipu. Urusan kita kan berlindung ke Allah. Kalau Allah ngelindungin kita mah udah beres. Tinggal kita berperilaku supaya kita layak dilindungi, gitu. Nomor berapa? Yang keempat, segala terjadi biiznillah. Nggak ada satupun kejadian yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Nggak ada, termasuk pertemuan ini nih. Ini biiznillah nih. Sendal hilang izin Allah bukan? Juga dijelasin semua kejadian izin Allah. Sendal hilang izin Allah bukan? Rasanya gembira saya tuh kalau pada jawab tuh. Cuma saya kan nggak boleh berharap dijawab hadirin. Tapi atau gimana tahu dirilah hadirin ya, mumpung pertanyaannya gampang hadirin. Pertemuan ini izin Allah bukan? Ibu ngambil sendal orang izin Allah bukan? Pencurian izin Allah bukan? Ada izin Allah, ada ridho Allah. Setiap yang terjadi izin Allah, tapi belum tentu Allah ridho. Setiap Allah ridho, pasti izin Allah yang terbaik. Pencurian kalau terjadi pasti biiznillah,
ma asaba min musibatin illa biiznillah. Yang mencuri dengan yang mau dicuri itu bukan kebetulan, pasti diatur oleh Allah. Nggak ada yang kebetulan. Aduh kebetulan saya kehilangan, enggak. Nanti diatur. Yang niat mencuri Allah udah tahu maling di mana gitu ya, dari daerah mana udah tahu. Yang bekal hilang Allah juga ngatur. Nanti bekal ketemu nih, naik bisnya diatur oleh Allah jadi sama. Udah naik bis sama, di segitu ramenya pasti deketan dia, karena harus kejadian. Kan posisi nggak akan terbalik, dia nggak jadi kenapa jadi saya nyopet, enggak, dia yang bagian nyopet, kita bagian kecopetan. Aja kehilangan, yang pencuri dia dapat dosa dari mencurinya, yang dicuri dia ujian. Mungkin ditakdirkan hilang dompet karena dia jarang sedekah, atau mungkin ditakdirkan dompet hilang karena akan punya dompet baru, ya kan banyak yang mau dikasih sepatu baru dihilangin dulu baru dapat sepatu baru, ya. Ada juga yang sepatunya lebih jelek, ada juga yang dengan kepahitan itu dia malah ketemu sesuatu yang lebih bernilai, tergantung bagaimana dia menyikapinya. Nah ketika aduh dompet hilang, maling, itu semua yang ada di bis itu diuji oleh Allah. Ada yang mana malingnya, wah dia kejar tanpa pamrih, tangkap. Ada yang diam-diam pakai rokok, cos, hilang enggak, apa enggak, cos, pergi aja. Emang nggak ada yang lihat, tapi Allah lihat enggak? Cos, zolim dia, dan salah lagi yang kecosnya itu ada. Allah tahu enggak? Jawab. Lupa enggak tuh Allah terhadap kejadian itu? Enggak, sungguh ada balasannya. Ada juga yang playboy cap dua curah ya. Lihat ada kehilangan. Wahai calon istriku, telah terjadi pencurian. Kau akan saksikan calon suamimu sebagai pemberani. Kan saya kejar walaupun ke ujung bunga. Itu bodoh lari kemana? Tenang aja, aku akan menjaga. Atas calon istri baru aja semalam saya istiqoroh, Mas, ya Allah perlihatkan calon suami ini seperti apa yang sebenarnya. Sekarang saya udah lihat, Mas tuh kebanyakan ngomong, ya enggak? Di bis ini semua udah sepi, ngejar dia selain Mas sendiri ya. Maka hari ini putus, Mas, putus. Bisa jadi pencurian itu jadi jalan pertolongan Allah bagi keputusan. Jadi mau ke sisi manapun sempurna hikmah. Enggak ada kejadian yang dirancang Allah jangka pendek, enggak, multi efek ke sisi manapun, sempurna, berlapis-lapis hikmahnya. Nah para kekasih Allah mah bisa ngelihat hikmah yang berlapis. Kalau kita pendek ya, kadang-kadang udah kejadian sebulan baru kebaca hikmahnya. Ada yang sesudah sekian tahun, aduh untung saya nggak jadi tentara, baru jadi kiai, etatnya 20 tahun kebacanya. Tapi makin tinggi derajat di sisi Allah, mulai nampak. Kalau orang udah bisa ngelihat hikmah, udah pasti beda menyikapi. Nah itu kalau sudah kenal semuanya biiznillah. Semua yang ada mau ngasih ke saya sebutir kurma, Allah tidak izinkan sampai tidak. Semua yang hadir mau mencelakakan, Allah nggak menghendaki saya celaka. Celaka nggak? Ada. Ya tenang. Ya. Apakah terjun payung bisa mengakibatkan kematian? Tidak. Kematian itu cuma satu sebabnya. Waktunya habis. Kalau dia harus sudah waktunya habis lewat terjun, nanti dia akan daftar ikut terjun. Ya. Payungnya ketuker, harusnya bawa payung berat, dia bawa payung kecil. Yang keberapa? Allah Maha Adil, Al-Adil. Jadi ini urutan ini sangat membantu kalau ada masalah ya. Ini ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah, terjadi dengan izin Allah, dan Allah Maha Adil. Apa artinya Allah Maha Adil? Segala sesuatu pada tempatnya. Mungkinkah overdosis? Ujiannya
melampaui kemampuan kita. Kalau tidak pada tempatnya kan jadi zalim, benar? Allah tahu kita lebih tahu dari kita sendiri. Apakah Allah tahu intelektual kita? Jawab. Kadar keimanan kita, wawasan. Allah tahu ilmu kita. Allah tahu kondisi finansial kita. Allah tahu daya tahan tubuh kita. Ambang rasa sakit ini Allah tahu. Tahu. Allah tahu. Tahu pasti. Dan Allah Maha Adil, artinya tidak ada yang meleset. Ya, ujian SD pasti pelajaran SD. Adalah guru zolim SD kelas 1 dikasih ujian fakultas kedokteran. Kata murid itu, nah itu. Ini bukan saya yang tidak bisa, ini yang bikin soalnya error. Maha suci Allah. Semua ada diukur. Udah cerita ya, sakit gigi itu di sini udah ya Bu ya? Nah Ibu udah dengar kan, Ibu yang cerita. Ayo, sambil saya istirahat, ayo Bu. Ibu mah ikut terus sih ceramah, harusnya Ibu sembunyi ya. Boleh saya ceritakan Bu? Boleh. Jadi suatu saat, ini lagi itikaf nih Pak. Jam 1 kan, pokoknya lewat tengah malam, sakit gigi. Aduh, sakitnya tuh yang saya juga tahu harus zikir, ya nggak? Kan itu yang ceramahkan. Tapi tetapnya sakit. Aduh ya Allah, astagfirullah. Ini tak banyak dosa, tapi sakitnya betulan ya. Santri cari obat, nggak ada. Ke apotek tutup. Aduh, 1:30 tuh sakit. Yang udah sampai keluar air mata. Ya Allah, ini udah zikir tapi sakitnya sakit beneran. Saya tahu ini sakit izin Allah, tapi udah bener-bener sakit, hadirin. Kan sakit gigi itu dramatis ya, udah sakitnya luar biasa. Jarang ada yang empati, kan nggak kelihatan oleh dia, beda dengan yang robek ya. Aduh, gimana? Udah sampai keluar air mata. Ya Allah, cari obat, udah dibalur, ini diangetin, sakit sekali. Ingat, waktu tugas dakwah di Jerman pernah kayak gini sakitnya tuh. Jadi makan yang keras-keras, jadi apalah sampai memar. Itu di musim salju tuh Pak. Sakit gigi, itu nggak usah saya ceritakan ya. Musim dingin sakit gigi itu kan mata tuh cekot. Ada dokter yang ngasih obat waktu itu. Nah, dipikir-pikir, ingat obat itu nyisa 1. Lebih sakit buka. Maka rata, alhamdulillah ada 1 itu obat. Ya Allah. Coba kalau waktu itu habis hadirin. Itu mah sampai pagi itu ya enggak? Tapi dah Allah tahu udah sakit sekali karena dia tahu. Dan udah ampun-ampunannya juga. Ampun atuh ya Allah, ampun betul lah. Gara-gara banyak ceramah, aduh astagfirullah. Semua ilmu ceramah dikeluarin tapi tidak tetap sakit. Makan itu reda. Jam 2 bisa tidur. Gimana Allah nyiapin 1 ada di sana, ya enggak? Dikala semua enggak ada. Dan ingatnya sesudah telur di ujung tanduk lah gitu ya. Yang udah lalu ya Allah, yang begitu kuat ya Allah purih. Ingat, coba tuh oleh Allah tadi ingetin teh jam 11 gitu ya. Nggak usah nunggu jam 1:30. Allah ngatur semuanya sempurna. Enggak lah, enggak ada satupun yang oleh Allah dibiarkan ada dalam ketidakadilan Allah. Allah Maha Adil. 6 Al-Bar atau Al-Muhsin, Allah yang Maha Baik. Udah diukur, itu pun semuanya untuk kebaikan kita. Tidak ada yang paling menginginkan kita bahagia, mulia, selamat, balik ke surga selain Allah. Jadi kalau Allah ciptakan sesuatu yang gak enak menurut kita, itu teh pasti baik.
Pernahkah Allah berbuat buruk kepada kita? Mohon perhatian. Apakah Allah pernah berbuat buruk kepada kita sehari saja dari seumur hidup ini? Jawab. Pikir dulu. Ibu mikir dulu, Bu, ya. Apakah Allah pernah berbuat jelek kepada kita sehari saja dari puluhan tahun hidup ini? Yakin? Sejam. Pernahkah Allah berbuat buruk kepada kita sejam saja? Jawab. Semenit? Sedetik? Sekejap? Gak akan pernah. Tidak pernah dan tidak akan pernah. Kita menderita pasti karena kita menzolimi diri kita sendiri. Suudzon ke Allah, ya kan? Sok tahu seakan-akan Allah itu salah perhitungan, salah penilaian, salah ngatur. Itu yang bikin kita menderita. Baik, mau diapa-apain aja baik. Halo? Ketipu baik buruk? Tunggu dulu, saya baru 2 hari kemarin ketipu, saya juga sering ketipu, Bu. Tapi masih banyak karunia lain. Ketipu boleh jadi karena saya terlalu semangat untuk bagi hasil yang tidak proporsional, ya. Nggak apa-apa. Pasti baik kok kalau kita berbaik sangka ke Allah. Terakhir, Allah satu-satunya penolong kita. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Al-wakil. Pokoknya enggak usah nyari siapa-siapa. Karena yang maha dekat siapa? Yang maha menolong siapa? Yang maha kuasa menolong kita? Allah atau hanya Allah? Allah atau hanya Allah? The only one, ya. Selain Allah itu adalah keran, pipa, kayak keran gini. Yang penting kan yang muter ininya. Ini apa namanya? Keran ini kan. Ini. Maksud saya kita jangan minta kepada kerannya, minta kepada yang muterinnya. Mau ngapain kita menghibah kepada keran, keluarkan air. Kata yang megang pipa, saya yang muter-muter. Selama ini kita mintanya sama keran. Padahal yang menentukan, yang membuka menutup keran. Itu analoginya. Allah maha dekat. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakan aku adalah dekat. Dalam surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersamamu dimanapun engkau berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Dalam surat Qaf, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami menciptakan insan, dan kami wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Wa nahnu, dan kami aqrabu, lebih dekat kepadanya, min hablil warid. Wa nahnu aqrabu min gimana? Min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher. Bukan berarti Allah ada di dalam, ya. Tapi kan semuanya ciptaan Allah. Jadi minta kepada siapapun, menjerit sekeras apapun, lari kemanapun, bersimpuh kepada siapapun, nggak ada yang bisa nolong selain hanya Allah. Allah nggak gerakin, nggak ada yang bergerak. Harus kita begini. Semua makhluk la haula wala quwata illa billah. Terima kasih. Cukup. Ada pengumuman lain? Oh ya. Jam berapa duhur? Bagaimana saya tahu?
Alhamdulillah. 12:01. Alhamdulillah Bapak Ibu. Kajian ini direkam oleh salingsapa.com. Saling Sapa mana, Acung? Live. Ini bisa disimak di seluruh dunia, real time sekarang, tanpa iklan. Dan ini ada rekamannya. Kalau Bapak Ibu yang baik, rekan-rekan ingin melihat rangkaian kajian Al-Hikam ini, silakan buka salingsapa.com, cari yang ada agimnya. Nah, di sana ada rekaman suara, rekaman video, asal kuat bayar kuotanya, free. Ya, ini sahabat saya yang membuat dan benar-benar berkorban banyak hal untuk ini dari dana pribadi, Masya Allah. Ada juga ustadz-ustadz yang lain, lengkap, banyak. Itu pengumuman yang pertama. Kalau mau menyimak lewat radio, namanya MQFM. Kalau di Jakarta, acara pagi saya di-delay nggak? Jakarta ada radio apa teh? Di Bandung MQFM, cari di internet streaming MQFM ya. Setiap jam 5 pagi sampai setengah 6 ilmu tauhid ini. Pengumuman selanjutnya, bagi yang akan ikut umroh, ikut aja bisa ya. Kalau hanya ikut niat, itu nggak usah bayar sama sekali. Tapi kalau mau ikut ke sana, daftar. Nanti bulan Desember berangkat bersama 15 bus katanya ya, kurang lebih 1-2 pesawat. Apa Bu? Apa Bu? Berapa? Saya emang nggak ikut campur masalah uang Bu ya, saya mah ikut bagian pengumuman. Silakan saja dihitung ya. Saran saya kalau mau umroh jangan tergiur kepada sangat murah ya. Karena murah ada, tapi kalau pesawatnya cuma sejalan, pulangnya mau naik apa? Punten, saya bukan bermaksud apa-apa ya. Tapi kalau ada umroh sangat murah gitu, itu kesana teh pasti ada ongkos ya, ada pesawat. Pesawat teh harganya udah gampang diketahui. Ada yang langsung, ada yang muter dulu ke beberapa negara. Itu beda harga karena memang sudah makan waktu. Enggak salah, muter ke negara lain silakan, nambah pengalaman, cuma memang waktunya lebih lama. Lalu yang pasti kos itu adalah penginapannya. Kalau yang dekat, ada yang sedang, ada yang jauh. Ada yang sekamar berdua, bertiga, berempat, atau beregu. Ya. Lalu makan. Itu makan juga ada yang full board, ada yang makannya di hotel, ada yang tinggalnya di hotel, tapi makannya pakai kardus. Ya. Hotelnya bagus, makan di luar, itu berpengaruh ke harga. Juga bis. Bisnya ada yang bis bagus, bis sedang, ada yang bis rendah hati. Ya. Juga apakah ada pendamping atau tidak, karena kalau ingin murah biasanya dikirim tanpa pendamping, di sana ada mutawifnya. Jadi untuk murah itu selalu ada yang dipangkasnya. Nah kalau terlalu murah sampai nggak memungkinkan, ini berbahaya ya. Banyak kejadian nyampe di Singapura nggak terbang ke sana, ada yang sudah sampai di sana tidak ada tiket pulang ke sini, ada yang sampai di sana banyaklah. Saya tidak ingin orang yang niat baik karena tidak hati-hati ya menjadi rugi. Pengumuman, ada yang suka berkuda tidak? Sekarang ada peluang. Ini terutama di Bandung kuda sudah ada jalan stablenya, namanya Darus Sunnah. Di sana kuda sekarang sudah 31. Dulu masih berapa kudanya? 12. Oh, sekarang Bu seperti cendol di sana Bu. Banyak kuda. Dari yang kecil, sedang sampai besar. Kenapa sih? Senang karena banyak orang yang belajar. Free, tidak dipungut biaya, tapi dianjurkan sedekah.
serelanya. Dan kuda tahu siapa yang sedekahnya sedikit, ya nggak? Kemarin ada rombongan 100 orang lebih, pas dilihat kencelengnya kosong, hadirin, kuda emosi, hadirin. Saya mewakili kuda, hadirin. Gak apa-apa kalau ada penerbangan everyone can fly, ini everyone can berkuda, ya. Sunnah. Oh baik. Ada yang nanya apa sih Oh sunnah. Bedanya naik kuda dengan naik motor, ya. Saya tadi habis berkuda kesini naik motor jauh beda dengan kuda. Kuda mah diusap teh ngalendot, ini mesin motor diusap teh panas atau Bu, Pak, kuda tuh latihan kasih sayang. Karena kalau mau naik kuda tuh enggak langsung gowok naik, enggak. Oh, kuda emosi, ya. Belai dulu. Kalau Rasulullah mendekati kuda, sorbannya disentuhkan dulu. Karena kuda harus mengenal keringat, cium keringat yang mau nunggangnya. Usap. Kalau di pesantren suruh ngarit dulu yang mau naik kuda tuh. Kasih makan. Nanti dia mencium tangannya, usap. Kalau matanya lihat kita seneng, cirinya telinganya nggak ke belakang. Kalau udah ke belakang, iya tuh gak duit ya, pasti sedekah sautin. Naiknya pakai etika, udah, karena dia punya perasaan, ya. Bantu latihan keberanian. Tidak semua orang berani berkuda. Oh, berani memimpin. Ini betulan, Pak. Memimpin, kalau kuda tuh suka kepada yang nunggangnya ini orang yang bisa memimpin dia dengan baik. Tapi kuda tuh enek sama penunggang yang udah blon, yang narik kan sakit gitu. Dan kuda tuh senjatanya 3, 1 gigit, 2 nyepak, yang ketiga lempar. Kalau penunggangnya ini sombong, nggak pakai perasaan, ngezolimin, naiknya udah mah sederhana, tinggal kakinya dilebarin yang depan, ya nggak, kepalanya ditekuk, kaki belakang angkat, pasti keselokan dia. Kuda-kuda kami baik sebagian, ya alhamdulillah. Kuda sama ada masuk angin, ada harus dikerok, ada dipijat, sama Pak kuda tuh, masya Allah. Harus kadang-kadang dia nggak enak badan, di badannya diurut. Ngurus kuda seperti ngurus anak. Rata-rata orang yang berkuda itu berubah perangainya. Maaf ya Bu, anak-anak saya harus punya kuda. Gak mahal kuda tuh, ya, yang murah, yang mahal-mahal, yang murah-murah. Ada kuda-kuda murah, beli dari Sumbawa, dicicil. Jadi tiap pagi berangkat ngebersihin kuda, ngasih makan, itu membuat hati itu jadi lebih lembut. Memimpin tanpa emosional, gak ada jijik, gak ada bersihin, kotorannya dibersihkan. Saya senang melihat perubahan anak-anak dengan menyayangi kuda ini. Keberaniannya meningkat, tanggung jawab. Mau nyoba nanti? Kita punya di Jakarta kerjasama dengan Pamulang Equestrian. Nah rencananya kalau mau dengerin ya, sekitar 17 Agustusan kita akan ada tablik akbar. Sana kan besar 8,5 hektar. Ada domnya. Bagaimana? Saya sudah tua. Ibu ada kuda yang aman buat ibu. Namanya kuda lumping. Maaf. Ibu mah nggak usah naik kuda, ya. Ke sana kita buka timbal, setuju di sana? Makan. Mau nggak ada acara gitu? Kita lihat stable, diperkenalkan kuda, bagaimana Allah menciptakan kuda, ya. Bagaimana ngurusnya, kenapa Rasulullah sangat mencintai kuda, kenapa dianjurkan tiap mukmin berkuda, kenapa kuda itu di ubun-ubunnya ada kebaikan sampai kiamat. Ngasih makan kuda itu seperti membentangkan tangan untuk sedekah, bahwa kuda itu setiap habis sahur, waktu sahur itu berdoa untuk pemiliknya. Kenapa orang kalau udah sayang ke kuda itu bisa sayang gitu. Nanti ada 125 hadis tentang hal ini. Mudah-mudahan nanti dikasih selebarannya, kita ngumpul di sana, ada tablik, ada rujak party, ya, ada makan, kemudian ada juga yang mau berkuda. Kalau ibu-ibu delman saya siapkan, ya, mau? Itu juga kuda di depannya.
Terima kasih hadirin. Baik, sambil satu pertanyaan. Bismillah, bagi yang akan berwakaf untuk Masjid Darut Tauhid dipersilahkan. Silakan petugas wakaf. Penanya silakan. Silakan kepada jamaah, baik Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya. Untuk ibu-ibu ada? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ke Agim. Saya lihat di Twitternya AA tulis tuh setiap kali kita melakukan dosa itu berarti kita sedang mengundang itu berarti kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Artinya kita sedang mengundang resah dan musibah untuk diri kita. Itu maksudnya apa ya? Soalnya kan kadang kan banyak juga ya orang-orang zalim gitu, tapi dia itu nggak ada hubungannya, nggak dapat musibah atau datang keresahan, mungkin itu nggak ada hubungannya sama kezaliman dia juga gitu. Terus sama ini satu lagi, kalau hadis yang tentang sabar adalah cahaya, itu maksudnya gimana minta dijelaskan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ibunya, yang mana yang nanya teh? Oh itu. Makasih Bu. Jadi dalilnya famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan ada balasannya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kita berbuat baik kembali ke kita, nggak akan kemana-mana. Makin ikhlas balik. Jadi sebetulnya kalau kita berbuat baik itu, kita sebetulnya nggak berbuat baik ke orang, berbuat baik ke kita sendiri. Kayak kita sedekah, ini ibu sedekah, ya. Yang dapat pahala siapa? Sendiri. Yang digugurkan dosa siapa? Yang dapat pahala mengalir sampai kiamat siapa? Kita. Berbuat baik untuk diri sendiri, itu kita berbuat kebaikan. Nah kalau kita berbuat jelek, itu pun balik ke kita, pasti. Pertama, gelisah. Setiap kali kita melakukan keburukan, hadiah awalnya gelisah. Ya. Kalau nggak tobat, kita ngebuka aib orang, besok lusa aib kita yang kebuka. Gitu. Nggak ada meleset, nggak meleset. Kita ngomongin orang, pahala kita dikasihin ke dia. Semua keburukan yang kita lakukan pasti membuat kita terpuruk, teraniaya. Kenapa dong ada orang itu yang berbuat jelek, tapi dia nggak kelihatan menderita? Kata kita, ya, bagaimana Allah mencabut ketenangan di hatinya? Bagaimana dia takut sekali mobilnya kegores? Kata kita dia bahagia punya mobil, padahal dia menderita dengan mobil itu. Ada hukuman di sini nih yang paling berat itu, nggak pernah dapat tenang. Nggak usah iri kepada orang yang berbuat jelek, nggak ada hukuman, ya. Pasti ada, nggak ada yang ketukar, nggak ada yang ketukar. Sekali kita nyakitin orang, kita lagi nabung nih. Pertama pasti hati kita dibuat gelisah, gitu. Makanya yang paling enak mah udah mikir baik, ngomong baik, berbuat baik. Walaupun orang itu berbuat jelek ke kita, ya nggak apa-apa, itu kan pilihan dia. Pilihan kita mah baik weh. Tapi orang itu pelit sama saya, ya nggak apa-apa, kan duit-duit dia, ya nggak. Masa pulang dari Mekah nggak bawa oleh-oleh sama sekali? Bukan dia yang pelit, berarti kita yang pengen dioleh-olehin, ya. Apa-apa, baik aja. Tapi dia suka ngejelek-jelekin saya, ya nggak apa-apa, itu pilihan dia. Kita nggak bahaya kalau dijelekin dia. Kita bahaya buat kita kalau kita ngejelekin orang. Baik weh terus, ya. Halo? Enak nggak sih? Enak hadirin, enak. Kebaikan yang ikhlas tuh enak, dengernya enak. Orang kita lihat orang berbuat baik enak. Kalau kita berbuat baik paling enak. Nah. Ya, terakhir.
Kapan kita ketemu lagi? Mau nanya Pak? 18 Agustus di sini lagi. Oh sekarang 2 minggu sekali lagi. Alhamdulillah. Ini saya tuh kangen nih ke majelis ini. Kenapa ya? Seakan keluarga besar gitu. Enggak benar, hadirin. Saya mesantren dulu tahun 1980-an. Ngajinya kitab Al-Hikam Pak. Saya belajar kitab Al-Hikam ini di Miftahul Huda wa Khair Afandi Manonjaya. Sesudah itu di pesantren mengkaji kitab Hikam dari tahun 90 sampai 25 tahun. Udah balik terus. Ini enggak tamat-tamat kitab ini. Tapi udah senang. Banyak hikmahnya, ya kan? Pertanyaan terakhir tidak ada. Ibu teh dari mana aja? Coba saya belum pernah kenalan. Susah kenalan sebanyak ini ya. Cung yang dari Depok. Terima kasih. Tangerang. Tenang Bu, tenang. Bekasi. Bogor. Yang lain dari mana? Oh, Jakarta, maaf Adil. Jakarta. Semua, alhamdulillah. Apa Bu? Kebayoran. Jakarta dengan Kebayoran apa bedanya? Bapak dari mana? Ini teh nggak pada ngantor bapak-bapak kan? Kalau ibu-ibu bisa dimaklumi ke sini ya. Bapak-bapak di mana ya? Alhamdulillah ya. Kalau ngantor pakai jam kantor nanti tebus. Jangan pulang jam 5, bayar yang 1 jam di sini ya supaya halal kecuali diizinkan oleh atasan. Baik, kita punya 10 menit. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, Allah Maha mendengar, Allah Maha dekat. Allah tahu kapan hidup kita berakhir. Mungkin masih lama, mungkin beberapa tahun lagi, mungkin beberapa bulan lagi, mungkin beberapa minggu lagi kita akan berpisah. Atau mungkin ini pengajian terakhir kita. Kita harus tahu bahwa setiap hari semakin dekat dengan perpisahan. Jikalau saatnya tiba, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa lari. Jikalau malaikat maut sudah menghampiri kita, tidak ada yang bisa menunda walau sedetik. Mudah-mudahan kita benar-benar siap menghadapi ajal kita. Pun mudah-mudahan umur yang tersisa ini bisa digunakan menebus semua dosa. Mudah-mudahan sisa umur ini bisa membalas kebaikan orang tua, memuliakannya, dan mudah-mudahan sisa umur ini bisa dijadikan jalan agar keluarga kita selamat di akhirat. Semoga jikalau malaikat maut menjemput kita, tubuh ini sudah bersih dari dosa, tidak ada hutang, orang tua pun rela. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah. Nauzubillah su'ul khotimah. Hadirin, jikalau tubuh ini sudah berbaring, ingin
Kita jarang membayangkan tubuh kita menjadi mayat. Ya, kalau tubuh ini sudah tidak bergerak, tidak ada lagi sholat, kening tidak akan lagi bisa sujud, tidak ada lagi sholat tahajud, nikmatnya malam bersama Allah. Lisan tidak lagi bisa berzikir, menyebut nama Allah. Tangan sudah kaku, tidak lagi membelai anak, cucu, sedekah. Kalau sudah jadi mayat, kita tidak akan lagi ke majelis taklim seperti ini. Mudah-mudahan jenazah kita diurus oleh keluarga, oleh orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan banyak orang yang mau menyolatkan jenazah kita. Mudah-mudahan anak kita bisa mengimami melepas zikir. Tenanglah saat kita diusung keluar dari rumah menuju pekuburan. Tidak ada yang dibawa. Sesampainya di pekuburan dimasukkan ke liang-liang. Kain kafan di wajah kita dibuka supaya menyentuh tanah miring ke kiblat. Sendiri gelap. Kapan ditutup sekitar tubuh kita, lalu tanah pun mulai menimbun kita. Sendiri di sana, di atas sana dipasang nisan atas nama kita. Satu persatu teman-teman kita pulang, juga sahabat kita. Sahabat tahun keluarga pun meninggalkan kuburan kita, pulang ke rumah masing-masing. Demi Allah kita akan sendiri, demi Allah. Tidak akan ada teman selain amal-amal kita. Berbahagialah yang hidupnya sibuk berbekal pulang. Dikubur banyak teman amal soleh. Hati-hatilah anak durhaka yang hidupnya bergelimang maksiat, memakan harta, berzina. Hati-hatilah yang hidupnya tidak sempat bertobat. Orang sudah menganggap kita berakhir, padahal kehidupan kita baru dimulai. Kehidupan menuai apa yang kita lakukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, siapkan sisa umur kami agar kapanpun hidup berakhir husnul khatimah. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab ya Allah. Kabulkan siapapun yang munajat saat ini yang kali. Kaulah yang kuasa merubah takdir apapun ya Arhamar Rahim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Doalah hadirin masing-masing. Doalah hadirin. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Yang pada hari ini Allah merubah takdir tentang yang lebih berkah. Terutama yang durhaka kepada orang tua, yang hidupnya berlumur maksiat. Allahumma ighfir wali walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit jamaah ini. Bukakan rezeki hanya yang halal barokah ya Allah. Karuniakan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, hafizah. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah. Jadikan haji mabrur. Undang umroh ya Allah. Allahumma rzuqna istiqomah. Istiqomahkan kami ya Allah sampai akhir hayat husnul khotimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, balas dengan sempurna siapapun yang menjadi jalan pertemuan ini. Wahai Allah, jadikan sisa umur kami selalu bersama hanya untukmu, hanya karenamu, hanya di jalan. Amin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Mudah-mudahan ada umur hari Ahad besok kita kumpul di Istiqlal ya, minggu kedua. Sampai jumpa hadirin, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.